Baik, Pak. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi mahasiswa-mahasiswi saya yang sudah bergabung bersama saya tepat waktu ya. Sudah langsung banyak di sini. Ada Inggi, ada Sri Devi, Rahmi, Awa Rohmat, Ananda, Adi, Neni, Yasipa, Dede, Belinda, Anissa, Nadila, dan Alisa. Baik, selamat malam. Kita mulai saja. Sudah siap? Iya Pak, siap Pak. Siap ya. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, tidak terputus-putus? Sudah jelas. Jelas, Pak. Baik, kalau sudah jelas kita mulai. Seperti biasa, sebelum memulai aktivitas perkuliahan, saya selalu mengajak kita semua, mari sama-sama kita niatkan dengan ikhlas ya. Supaya apa? Supaya ilmunya dapat, pahalanya juga dapat. Dengan demikian kita termasuk orang-orang yang beruntung, hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Ya, sudah langsung banyak yang bergabung bersama saya. Selamat malam semuanya. Selamat Oke. malam. Baik, kita mulai saja. Saya sudah siapkan materinya. Di pertemuan yang ke-11 malam hari ini, kita akan membahas tentang uji hipotesis komparatif. Jadi nanti sebentar lagi saya tayangkan. Jadi di uji hipotesis komparatif ini, kita akan membahas salah satu tema atau subjudul skripsi yang akan membandingkan antar variabel ya. Jadi judul atau tema ini menjadi salah satu alternatif pilihan bagi Anda dalam menyusun skripsi, dalam menentukan judul di skripsi nanti. Jadi kalau Anda ingin memilih salah satu tema yang cukup mudah, saya sarankan untuk mengambil temanya itu studi komparatif atau membandingkan dua variabel atau lebih ya. Seperti apa nanti kita akan bahas bersama. Baik, sudah saya siapkan materinya. Saya akan buka dulu ya. Apakah slide saya bisa terlihat dengan jelas? Bisa Pak. Baik, kalau sudah bisa, mohon perhatian, fokus, fokus, dan fokus. Saya meminta waktu hanya kurang lebih 20 menit saja, sisanya 20 menit lagi untuk tanya jawab ya. Jadi mohon fokus karena ini bisa menjadi salah satu alternatif judul skripsi Anda yang paling mudah. Jadi kalau Anda ingin mengangkat judul skripsi, saya sarankan di samping uji hipotesis deskriptif adalah juga uji hipotesis komparatif. Baik, mungkin Anda bertanya, apa itu uji hipotesis komparatif, Pak Asep? Jadi komparatif dari namanya kita ketahuan bahwa kita akan membandingkan atau mengcompare dua variabel atau lebih. Sebagai contoh, saya ambil ilustrasi, misalkan Anda nanti pada saat mengambil skripsi, mengangkat judulnya itu, misalkan studi komparatif preferensi masyarakat dalam membayar pajak. Misalkan Anda ingin mengetahui apakah di era pandemi kemarin masyarakat lebih suka membayar pajak secara langsung atau via online. Nah, secara langsung atau via online itu perlu Anda teliti. Apakah lebih suka yang mana mereka, ya? Nah, contoh kedua, misalkan Anda ingin mengetahui preferensi nasabah dalam menyimpan uangnya, apakah lebih suka menabung di bank pemerintah atau bank swasta. Itu bisa diangkat menjadi salah satu tema dari judul skripsi Anda. Contoh lainnya, misalkan di era pandemi kemarin masyarakat lebih suka berbelanja di pasar tradisionalkah atau modern? Nah, ya, itu menjadi salah satu pilihan. Atau misalkan di salah satu perusahaan, perusahaan lebih suka merekrut karyawannya itu dari lulusan SMU atau SMK. Nah, ya, seperti itu. Oke, jadi arahnya ke sana, ya, arahnya ke sana. Nah, di sini kalau kita ingin membandingkan dua variabel atau lebih, ada dua jenis yang bisa Anda pilih, ya. Ada dua alternatif pilihan untuk studi komparatif ini. Yang pertama, kita bisa mengangkat ya
variabelnya beda tapi sejenis. Sejenis tapi beda. Misalkan contoh tadi, ya, sama-sama pasar tapi yang satu pasar tradisional, yang satu pasar modern. Itu kita bisa bandingkan. Jadi eh, variabelnya hampir sama tapi beda, ya. Sejenis tapi beda. Contoh yang sejenis tapi beda, misalkan tadi masalah bank. Sama-sama bank, tapi masyarakat lebih suka menabungnya itu di bank pemerintah atau swasta, ya. Sama-sama bank, tapi bedanya yang satu pemerintah, satu swasta. Tuh. Yang ketiga, misalkan contoh yang tadi, sama-sama membayar pajak, tapi yang satu via online, yang satu langsung. Nah, itu adalah pilihan pertama Anda, yaitu variabelnya sejenis tapi beda. Ya, sejenis tapi beda. Tetapi Anda tidak boleh memilih yang eh, levelnya berbeda. Misalkan, contoh. Anda ingin meneliti masyarakat lebih suka berbelanja di hypermart atau Indomart. Nah, itu tidak selevel, tidak sebanding. Yang satu besar hypermart itu, yang satu kecil. Nah, tidak bisa ya membandingkan antara hypermart dan Indomart, tidak bisa. Kalau mau dibandingkan, boleh Indomart dengan Alfamart. Nah, itu boleh yang selevel. Contoh lagi yang tidak bisa dibandingkan, misalkan contoh sama-sama lampu. Kita ingin meneliti daya tahan antara lampu cempor dengan lampu LED. Nggak bisa, yang satu bahan bakarnya minyak, yang satu listrik. Ya, tidak bisa antara lampu cempor dengan lampu listrik, tidak bisa. Kalau mau listrik dua-duanya. Misalkan kita ingin membandingkan daya tahan lampu LED dengan lampu neon atau lampu tabung. Nah, itu bisa. Tapi kalau yang tidak selevel, tidak bisa. Ya, tolong diperhatikan, dipahami. Supaya tidak salah nanti dalam mengambil tema dari judul skripsi nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, objeknya bisa sama. Itu juga, tetapi treatment perlakuannya berbeda. Misalkan contoh, Anda ingin meneliti kinerja karyawan, ya, baik sebelum maupun sesudah pelatihan. Karyawannya itu juga sama, tetapi yang membedakannya adalah treatment perlakuannya, ya, sebelum dan sesudah pelatihan atau training. Kira-kira kinerja karyawannya itu sama atau tidak sebelum dan setelah training itu, ya. Nah, itu bisa dijadikan pilihan kedua. Jadi Anda boleh mengangkat variabelnya sejenis tapi beda, atau Anda bisa mengangkat objeknya sama tapi treatment atau perlakuannya berbeda. Ada dua jenis pilihan, ya. Oke, saya tidak ingin berlama-lama. Supaya lebih jelas kita langsung saja, ya, langsung saja. Oke, jadi di sini yang bisa Anda bandingkan bisa dua variabel atau lebih, ya. Bisa dua variabel atau lebih. Nah, untuk bisa mengetahui apakah variabel tersebut setelah dibandingkan itu hasilnya sama atau beda, maka kita memerlukan suatu formulasi matematis, ya, dengan formulasi seperti ini. Lihat di sini ada T, ya, T itu dari tes atau uji. Kita akan menguji, ya, dengan rumus seperti ini. Ya, di sini ada X satu rata-rata, X dua rata-rata, dan seterusnya. Tidak perlu dihafal rumusnya, tapi nanti tinggal diperhatikan saja. Mudah sekali, ya. Mudah. Oke. Kita langsung saja contoh, misalkan, ya. Misalkan penelitian skripsi Anda mengangkat tema tentang produktivitas kerja antara sebelum dan setelah diberikan kendaraan dinas. Ya, kira-kira kinerja karyawan level manajer ke atas itu sama atau tidak sebelum dan setelah diberikan kendaraan dinas, ya. Nah, kita akan teliti ini di sini, ya. Kita akan teliti. Saya ambil sampelnya itu 25 orang. Kenapa tidak 30 orang, Pak? Kan minimal harus 30 orang. Ya, di sini saya ambil sampel jenuh, ya. Karyawan level manager di perusahaan itu hanya ada 25 orang, ya. Misalkan. Nah, kita akan coba teliti. Kita akan coba teliti. Ya, tentu perusahaan beralasan kenapa kita harus
memberikan kendaraan dinas atau kendaraan inventaris buat para manajer ke atas, ya. Karena dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas kerja. Banyak cara yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya, di antaranya dengan memberikan satu bonus, ya. Yang kedua, meningkatkan jabatannya atau posisinya sehingga gajinya juga naik. Yang ketiga, bisa juga memberikan fasilitas, bisa fasilitas perumahan, fasilitas kuota pulsa internet gitu, atau fasilitas jalan-jalan baik di dalam maupun di luar negeri misalkan, ya, atau acara makan-makan, atau memberi penghargaan dan lain sebagainya itu banyak cara. Nah, salah satu di antaranya adalah dengan memberikan kendaraan dinas, ya. Apakah itu berpengaruh atau tidak? Kita akan lihat. Nah, sebelum kita mengambil datanya dari 25 orang ini, kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu, ya. Seperti biasa, ya, harus kita membuat hipotesis. Hipotesis ada dua, H0 dan HA. H0 itu selalu pesimis, ya, nggak ngaruh Pak, mau diberi kendaraan dinas atau tidak, hasil produktivitas kerjanya pasti akan sama saja Pak, nggak ngaruh. Nah, itu selalu bunyi H0 begitu, ya. Atau dalam kalimat yang formal, kita narasikan kurang lebih seperti ini. Tidak terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja karyawan antara sebelum dan setelah mendapatkan kendaraan dinas. Ini pesimis ya, sama aja nggak ngaruh gitu. Kendaraan dinas nggak ngaruh, sama aja. Sementara HA itu optimis ya. Terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum dan setelah mendapatkan kendaraan dinas. Ya, jadi jangan tertukar posisi antara H0 dan HA. H0 ini pesimis, HA ini optimis ya. H0 nggak ngaruh atau sama saja, sementara HA berpengaruh alias beda ya. Beda antara sebelum dan setelah diberikan kendaraan dinas, pasti hasilnya akan beda produktivitas kerja itu. Nah, itu HA ya. Oke, lihat di antara H0 dan AA, kira-kira yang terpilih yang mana? Nah, kita belum tahu. Jadi kita harus mengambil datanya terlebih dahulu, kita olah, baru kita akan tahu apakah H0 atau HA yang diterima. Ya, oke. Misalkan langsung saja kita ambil datanya di lapangan, dan datanya seperti ini. Terlihat tabelnya yang saya tayangkan? Terlihat, Pak. Oke, perhatikan baik-baik. Nanti kalau Anda menyusun skripsi, caranya seperti ini ya. Di sini kita tahu tadi sampelnya ada 25 orang, ini responden, dari responden pertama, 2 sampai 25 orang, ini sebagai sampel. Di sini yang kedua, ini ada nilai produktivitas kerja. Nah, treatmentnya yang membedakan adalah sebelum pemberian kendaraan dinas dan setelah. Jadi caranya begini, sebelum diberikan kendaraan dinas, kinerja karyawan atau produktivitas kerja karyawan, kita ambil datanya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan kuesioner terhadap 25 orang itu. Jadi kita minta persepsi 25 manajer ke atas itu seperti apa, ya. Nah, ini datanya. Nah, data ini diperoleh dari mana? Dari kuesioner. Misalkan Anda nanti menyebar kuesioner kan, ya. Misalkan pertanyaannya ada 40, ya. Nah, di kuesioner itu tentu ada pilihan jawaban A, B, C, D, E. A itu selalu jawabannya sangat memuaskan atau sangat setuju, atau selalu, kalau waktu ya, itu bobotnya 5. Yang B itu memuaskan saja atau setuju saja, atau sering, itu bobotnya 4. Yang C itu ragu-ragu, bobotnya 3, atau kadang-kadang ragu-ragu atau kadang-kadang, ya, bobotnya 3. Yang D itu tidak memuaskan atau tidak setuju, atau jarang, itu bobotnya 2. Dan E itu sangat tidak setuju atau sangat tidak memuaskan atau tidak pernah, itu bobotnya 1. Nah, bobot-bobot itu yang kita masukkan input ke Excel. Jadi kita jumlahkan bobot pilihan mereka itu, misalkan nomor 1 dia memilih memuaskan, berarti 4, kita 4. Nomor 2 misalkan 3, dan seterusnya. Nah, dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan terakhir, bobotnya kita jumlahkan ya. Dan inilah bobotnya nih. Responden pertama, ini bobotnya 75. Setelah ditotalkan untuk setiap pertanyaan ya.
Responden kedua ada 80 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, itu sebelum diberikan kendaraan dinas. Kemudian setelah itu kita berikan kendaraan dinas, tapi tidak langsung diuji ya produktivitasnya. Kita lihat dulu kinerja mereka selama 3 bulan. Setelah diberikan kendaraan dinas, kira-kira produktivitas kerjanya meningkat atau tidak. Ya, jadi uji kedua minimal setelah 3 bulan berjalan. Setelah di 3 bulan diberikan kendaraan dinas, baru kita ambil lagi nilai persepsi produktivitas kerjanya. Nah, ini datanya ya yang terbaru. Ada kenaikan, lihat. Responden pertama awalnya 75 produktivitas kerja sebelum diberikan kendaraan dinas, setelah diberikan kendaraan dinas meningkat menjadi 85. Responden kedua juga ada peningkatan dari 80 menjadi 90 dan seterusnya ada peningkatan. Tapi ada yang sama, tidak naik dan bahkan ada yang turun. Misalkan contoh ini, responden ke-14 awalnya 70 tapi setelah diberikan kendaraan dinas kok turun jadi 65, ya nggak apa-apa. Kita catat data saja ya. Nanti kita hasilnya akan olah. Nah, setelah itu kita akan olah seperti apa? Perhatikan baik-baik. Yang perlu Anda olah adalah yang pertama ya, nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya. Untuk menghitung nilai rata-rata kan Anda sudah paham, tinggal jumlahkan saja semuanya. Kemudian dibagi dengan jumlah responden. Jumlah respondennya ada 25 orang, berarti rata-rata di sini adalah 74. Ini untuk produktivitas kerja sebelum diberikan kendaraan dinas. Dengan cara yang sama, Anda juga cari nilai rata-ratanya setelah diberikan kendaraan dinas. Ternyata ada peningkatan menjadi 79,2. Ya, ini untuk nilai rata-ratanya. Kemudian cari juga nilai simpangan bakunya dan varian. Simpangan baku itu S, nilai S itu ya, standar deviasi itu. Nah, ini S dan varian adalah S kuadrat ini. Setelah dikuadratkan hasilnya ini. Cari juga nilai standar baku atau simpangan baku dan varian untuk data setelah mereka diberikan kendaraan dinas. Di sini ada perubahan dari 7,5 menjadi 10,7 untuk simpangan baku, variannya juga berubah dari 56,25 menjadi 103. Nah, ke-6 data ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita kunci. Kenapa kita kunci? Karena kita akan masukkan ke rumus. Ke rumus yang sudah kita tadi tampilkan. Nah, ini rumusnya. Anda tinggal masukkan saja satu persatu. Misalkan satu rata-rata yaitu 74. Dari mana 74 yang ini? Ya, rata-rata kedua 79. Dari mana itu? Masukkan ke sini. Dan seterusnya ya. Mudah sekali, tinggal masukkan saja angka-angkanya. Nah, jangan lupa di sini ada akar di bawah ya. Nah, setelah dihitung hasilnya adalah minus 4,952. Ini adalah nilai untuk T hitung ya. T hitungnya adalah minus 4,952. Untuk bisa menyimpulkan apakah pemberian kendaraan dinas itu berpengaruh atau tidak terhadap produktivitas kerja karyawan, maka kita membutuhkan satu buah data lagi yaitu T-tabel ya. T-tabelnya itu ada ya. Jadi T-tabelnya itu sebesar 2,013. Saya tidak perlu memberitahu lagi, sudah berulang-ulang. Anda lingkari tingkat kesalahan 5% dan lingkari derajat kebebasannya yaitu N-1, N-nya 25 dikurang 1, 24. Lingkari angka 24, tarik dari 24 ke kanan, ya, dan tarik 5% ke bawah. Akan ketemu di angka T-tabelnya itu 2,013. Itu untuk yang positif. Untuk yang negatifnya, tinggal kasih tanda negatif di sini. Ya, di sini positif 2,013, di sini negatif 2,013. Nah, kriterianya untuk membuat keputusan apakah berpengaruh atau tidak pemberian kendaraan ini adalah sebagai berikut. Tolong perhatikan nih, jangan salah, ini yang sangat penting di sini kriterianya, ya. Di sini kita gambarkan sebaran kurva normal seperti ini seperti biasa. Nah, di sini nilai tengahnya untuk X sama dengan 0. Dan di sini ada dua garis tegak lurus di kiri dan kanan. Ya, inilah yang disebut dengan T-tabel positif dan ini T-tabel negatif. Ya, T-tabel positifnya berapa? Yang tadi, ya, yang tadi 2,013 di sini dan di sini minus 2,013. Ya,
Jadi nilai T-tabel positif dan T-tabel negatif inilah sebagai acuan untuk membuat keputusan. Nah, keputusannya begini, jika nilai T hitung itu, nilai T hitung dari rumus tadi ya, ini nih T hitung itu. Jika nilai T hitung ini ada di antara T-tabel negatif dan T-tabel positif, berarti di daerah ini ya, di daerah ini di tengah, itu kesimpulannya terima H0. Sebaliknya, jika T hitungnya itu ada di sebelah kiri T tabel negatif atau ada di sebelah kanan T tabel positif, maka tolak H0. Jadi yang diterima hanya ada di tengah saja. Jika T hitungnya ada di tengah-tengah ini, itu terima H0. Oke, sekarang pertanyaan saya untuk Anda. Ini lihat di sini, lihat ya. Ini T tabelnya yang positif 2,013, yang negatif minus 2,013. Nah, ternyata T hitungnya itu minus 4,952. Pertanyaan saya, T hitungnya itu apakah ada di tengah-tengah antara T tabel negatif, T tabel positif? Apakah ada di sebelah kanan T tabel positif atau di sebelah kiri T tabel negatif? Saya tanya, T hitungnya. Sebelah kanan T positif, Pak. Kiri ya, di sebelah kiri di sini. Ini minus Oh 4 iya, ya. Kan T tabel negatifnya minus 2, berarti kalau minus 4 di sebelah kiri di sini. Makin ke kiri kan negatifnya makin kecil di sebelah kiri. Nah, kalau ada di sebelah kiri berarti apa di sini kesimpulannya? penolakan H0. H0-nya ditolak ya. Kita mundur ke belakang. H0 itu apa bunyinya? Ini H0. Oh, ini ditolak. Berarti yang diterima adalah HA. Apa bunyi HA? Oh, terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja karyawan antar sebelum dan setelah mendapatkan kendaraan dinas. Berarti kesimpulannya, pemberian kendaraan dinas itu berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Jadi, kalau Anda mengangkat judul seperti ini, di bab 5, di kesimpulannya itu cuma ada satu kalimat saja. Ya. Jadi di bab 5, kesimpulannya hanya ada satu kalimat yang bunyinya, bahwa ternyata pemberian kendaraan dinas berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Ya. Jadi kalau Anda nanti ditanya oleh dosen penguji saat sidang skripsi, bagaimana hasil penelitian Anda? Jawabannya sederhana. Hasil penelitian saya menyimpulkan bahwa pemberian kendaraan dinas itu berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Dari mana Anda tahu berpengaruh? Dari uji perbandingan komparatif yang di mana menunjukkan hasilnya itu bahwa T hitung ada di kisaran antara T tabel negatif, T hitung ada di sebelah kiri T tabel negatif, ya. Sehingga H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Sementara HA-nya bunyinya adalah ini, ya. Jadi kendaraan dinas berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Selesai ini pembahasan kita malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya saya akan ambil fotonya terlebih dahulu sebagai bukti di SSO ya. Bagi mahasiswa-mahasiswi saya yang mau menampilkan videonya atau wajahnya, saya persilahkan ya. Nanti saya akan ambil dalam hitungan ketiga ya. Dalam hitungan ketiga saya akan ambil. Ya, oke. Wah, kalian wajahnya bersinar semua ya. Wajah saya satu-satunya wajah saya yang gelap cuman saya, hitam lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting hatinya bersih ya. Kalau hitam begini foto saya nggak kelihatan gantengnya. Ya, yang penting hatinya bersih dah. Ya kita mulai, saya ambil hitungan ketiga, saya akan ambil gambarnya 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu ya, sebentar saya simpan dulu. Supaya tidak hilang datanya, sebentar ya. Saya akan simpan dulu. Oke, tunggu sebentar, ada 2 view ya. Ada 2 tampilan di sini mahasiswa saya. Tunggu sebentar ya. Jangan kemana-mana, saya akan ambil yang keduanya. Nah, di sini saya akan ambil yang keduanya. Silahkan bergaya lagi. 1, 2, 3. Oke, ya di sini ada 29 orang. Ya.
Oke, kita akan mulai untuk sesi tanya jawabnya. Saya persilahkan yang mau bertanya, enggak. Adakah pertanyaan dari uji komparatif ini? Ya, kita masih punya waktu sekitar 12 menit lagi, cukup banyak untuk melakukan sesi tanya jawab bagi Anda yang belum jelas. Ya, jadi ini salah satu judul alternatif di skripsi Anda yang paling mudah. Itu studi komparatif. Kalau Anda ingin mengangkat judul penelitian yang sifatnya komparatif, maka gunakan uji hipotesis komparatif ini. Ya, tinggal masukkan saja rumus-rumusnya, nanti akan ketemu, bandingkan dengan tabel, nanti akan ketahuan hasilnya bagaimana. Ya, silahkan yang mau bertanya, silahkan di sini. Bapak, Ya, Mau silahkan. Silahkan. itu Pak, kan tadi Bapak yang masukin angka itu ada 0,866 ya, itu dapat dari mana ya Pak? Oh, kok 0,866. Oke, sudah terlihat slide-nya? Udah Pak. Oke, kita Sudah. mundur. 0,866 ini ya. Ini ya. Iya Pak. Nah, itu nilai R, koefisien korelasi yang sudah kita bahas di pertemuan ke-9 minggu lalu kalau tidak salah. Atau ke-7 kalau ke-8 lupa. Pokoknya di uji hipotesis asosiatif kita sudah membahas tentang bagaimana mencari nilai R ini. Ya. Cuman di sini tidak dibahas lagi nilai R-nya. Kalau dibahas terlalu lama waktunya. Jadi langsung saja muncul nilai R-nya itu dari perhitungan rumus R. Bagaimana mencari nilai R? Silahkan dibuka lagi di pertemuan sebelumnya, di beberapa minggu lalu. Itu sudah saya jelaskan, sudah saya ajarkan, ada rumusnya, tinggal masukkan angka-angkanya nanti keluar nilai R sekian. Jadi Virial, jelas Virial? Jelas Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan, ya, sampai Anda paham. Ya, jadi ini adalah sudah membandingkan dua variabel. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Niken, Inggi, Dede, Siva, Dini, Erika, Virial, Dwi, Puspita, Tiara, Anissa, Adi, dan seterusnya. Siapa lagi yang mau bertanya? Kemudian Salwa, Ananda, Siva, banyak ya? Ya, alhamdulillah yang hadir di sini banyak. Kalau kita lakukan di malam hari Zoom meeting-nya, ya alhamdulillah banyak karena mungkin yang sudah kerja di pagi sudah pulang ya. Kemarin saya lupa mau melakukan undangan Zoom meeting-nya itu pagi. Kalau pagi khawatir mahasiswa kelas karyawan masih bekerja tidak bisa ikut, makanya saya selalu di malam hari ya mengambilnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak mau tanya, Ya, Salwa, silahkan. untuk yang ngitungnya itu dari atas dulu atau dari bawah dulu ya Pak? Yang kan ada yang apa sih? Akar 25. Oh, yang ini, ya. Eh, Kelihatan? Sudah iya kelihatan yang belum? itu. Itu ngitungnya gimana Pak? Ya, hitung biasa aja, ya. Jadi di sini perhatikan kalau ini tinggal dikurangi saja. Kelihatan nggak nih? Kelihatan Kelihatan Pak, Salwa nih slide-nya. kelihatan Pak. Nah, ini 74 dikurangi 79 kan minus ya. Minus. Ya, nggak apa-apa itu biasa. Nah, lihat. Ini lihat. Ini dibagi ini dulu 56,25 bagi ini. Hasilnya berapa? Terus 100 ditambah 103,5 dibagi 25 hasilnya berapa? Ini jumlahkan dulu dua angka ini. Kemudian ini nih. Yang ini dulu nih, yang ada pembagian di bawahnya dahulukan. 7,50 dibagi akar 25 berapa? Dikalikan 10,17 dibagi akar 25 berapa? Ya, hasilnya ini kalikan dengan 0,866 kalikan lagi dengan 2. Ya. Nah, jadi nanti hasil ini dikurangi ini berapa? Baru nanti hasilnya diakarkan. Setelah hasilnya diakarkan, baru nilai ini dibagi akar dari nilai ini. Nanti akan ketemu ini. Ingat tuh jembatan keledai yang saya berikan tuh. Pak Karim beli akar 3 keranjang ya. Yang pertama pangkat, yang kedua kali, yang ketiga bagi,
Yang keempat, Pak Karim. Yang keempat akar. Yang kelima tambah, baru yang terakhir kurang. Ya, jadi di sini yang harus didahulukan tentu yang ini ya, di sini tadi. Jadi jangan salah menghitungnya, ya. Jangan salah satu-satu dulu. Nanti baru diselesaikan. Nanti tinggal hasilnya yang atas dibagi yang bawah. Tuh. Jelas Salwa? Salwa jelas? Jelas Bapak, terima kasih. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita masih punya waktu 6 menit lagi sebelum waktu berakhir. Silahkan. Ya. Adakah yang mau disampaikan kembali, tanyakan kembali? Atau boleh juga nanti, kalau nanti malu bertanya sekarang atau belum kepikiran, boleh nanti tanyakan di grup atau tanyakan japri ke saya ya. Atau tanyakan nanti pada saat nyusun skripsi kalau memang mau mengangkat judul ini. Ya, 2 tahunan lagi ya, nggak apa-apa. Ya, yang penting doakan saya panjang umur, saya juga doakan Anda panjang umur, kita bisa saling melanjutkan nanti konsultasi pada saat nanti Anda menyusun skripsi ya. Saya siap meluangkan waktunya, tidak mesti di kelas. Ya, di luar kelas pun boleh Anda bertanya. Oke, ada lagi sebelum waktunya berakhir, kira-kira ada yang mau ditanyakan, kita ada 6 menitan lagi. Oke. Jadi intinya adalah kalau Anda tertarik ingin melakukan penelitian yang sifatnya membandingkan, maka gunakan studi komparatif ini ya. Nah, uji hipotesis komparatif ini. Misalkan sekarang Anda boleh mengangkat judul penelitian misalkan begini. Lebih efektif mana pembelajaran luring apa daring ya? Nah, itu membandingkan tuh. Nah, bisa diteliti menjadi judul skripsi atau sekarang lebih eh, mana ya, lebih efektif mana rapat via Zoom meeting atau rapat langsung di ruangan. Nah, itu bisa diteliti menjadi judul skripsi. Atau sekarang akan ada kebijakan pemerintah ya, uang digital. Lebih mudah pakai uang kartal atau uang digital dalam berbelanja. Kalau uang kartal kan kita harus bawa uangnya di dompet ke sana kemari bawa uang. Tapi kalau uang digital tidak perlu, kita mau belanja bakso, tukang baksonya punya uang digital, aplikasi tinggal pakai barcode aja, langsung pindah saldo, cepet tuh ya. Bayar angkot, kalau sopir angkotnya punya aplikasi digital, tinggal scan barcode-nya langsung pindah ya cepet tuh ya. Nah, itu sebentar lagi. Ya, kalau di negara Cina itu sudah dilakukan ya, kita ketinggalan zaman kalau kita masih bawa-bawa uang. Dulu Menteri Dahlan Iskan dulu jalan-jalan ke Cina, beli bensin pakai uang, itu diliatin uangnya sama petugasnya, asli apa palsu ya. Yang lain pakai uang digital cepet keluar dan nggak bawa uang, terus dia belanja di restoran, makan-makan di restoran pakai uang digital. Diliatin sama manajernya uangnya asli atau tidak ya, soalnya yang lain pakai pembayarannya pakai digital gitu ya. Dan seterusnya, sampai dia beli bakso katanya di salah satu gang di daerah Cina, itu mereka tukang baksonya sudah gerobak dorong ya, gerobak dorong. Tukang bakso gerobak dorongnya sudah menggunakan itu aplikasi digital sampai pedagang-pedagang kaki lima pun sama. Ya kita kalah ya, kalah sama Cina ya. Kita masih membawa uang ke sana kemari. Sementara di negara Cina sudah menggunakan uang digital. Jepang saya nggak tahu pakai uang digital atau tidak. Eropa saya tidak tahu, yang setahu saya masih menggunakan uang kartal ya, masih kombinasi. Nah, kita sekarang baru akan mulai nih ya, pakai uang digital nih. Nah, boleh diteliti nih, lebih efektif pakai uang digital atau uang kartal pembayarannya. Nanti boleh Anda teliti tuh menjadi judul skripsi ya. Itu contoh saja perbandingan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tema yang lain yang bisa angkat menjadi judul skripsi. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, waktu kita tinggal 2 menit, kita akan closing. Ada yang mau bertanya lagi?
Sebelum waktu Bapak berakhir. maaf, Ya, silakan Inggi mau Inggi. nanya. Mm-mm. Yang diuji dua pihak itu kan yang di bawah tabelnya kan 2,013 ya Pak. Itu boleh dijelaskan lagi nggak Pak dapat dari mana? Oh ya udah. Jadi cara mencari nilai tabel ada dua cara. Pertama, lihat di lampiran buku statistik kalau Anda punya bukunya ya. Kalau Anda nggak punya bukunya, searching saja di Google, ketik tabel, gitu ya. Nanti kan akan muncul datanya berbentuk tabel. Itu sudah pernah saya jelaskan berkali-kali, tapi karena waktu terbatas saya jelaskan secara narasi saja. Nah, di tabel itu nanti ada uji dua pihak kan, ada satu pihak, dua pihak. Nah, di dua pihak itu cari yang 5%, lingkari itu, tingkat kesalahannya 5%, lingkari ya di atas yuk. Kemudian untuk derajat kebebasannya cari N-1 sampelnya. Misalkan contoh di sini 25, sampelnya dikurangi 1 berarti 24. Ke bawah itu lingkari itu 24. 24 tarik ke kanan, kemudian 5% dari atas tarik ke bawah, nanti akan ketemu perpotongan dari dua garis itu di angka 2,013. Begitu. Ya? Jelas? Jelas Pak, terima kasih Bapak. Boleh dilihat di tabel sebelumnya kalau belum jelas ya, yang udah saya pernah jelaskan di tabel sebelumnya untuk mencari tabel. Ya, seperti itu. Ada lagi? Waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, kalau tidak ada, kita akan closing ya. Closing ya, karena takut nanti tiba-tiba mati. Jadi itu saja dari saya. Saya yakin Anda sudah paham. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa membantu Anda untuk nanti melakukan penelitian, menyusun skripsi dengan mudah dan tidak salah. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, terima Terima kasih, kasih. Pak. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia selalu ya.